Saudara, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan dua putusan yang jadi pembicaraan pekan ini. Pemberian amnesti atau pengampunan untuk Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan abolisi untuk penghentian proses hukum bagi mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Proses hukum Hasto dan Tom Lembong jadi sorotan karena dinilai lebih besar muatan politiknya. Inilah catatan Kompas TV, amnesti dan abolisi hak presiden, tapi jangan diobral. Proses hukum Hasto Kristianto dan Tom Lembong dinilai lebih besar muatan politiknya. Apalagi dalam putusannya, hakim menyatakan Hasto tidak terbukti melakukan perintangan penyidikan dan Tom tidak terbukti memperkaya diri sendiri seperti dakwaan jaksa. Namun, keduanya tetap divonis penjara hingga membuat opini adanya pesanan dalam kasus Hasto dan Tom terus berkembang. PDI Perjuangan menegaskan tidak ada transaksi terkait pemberian amnesti pada Hasto Kristianto. Apalagi dikaitkan dengan pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad yang fotonya beredar setelah pemberian amnesti untuk Hasto. Enggak ada transaksional sama sekali. Sudahlah, bahwa Pak Dasko hadir kemarin, itu kan prosesnya tidak sakit tiba-tiba Pak Dasko datang. Tapi marilah jangan kemudian karena Pak Dasko datang ada amnesti, kita hari ini kongres seakan-akan isinya transaksional. Jauh dari itu. Itu bukan karakter PDI Perjuangan, bukan karakter Ibu Megawati. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, kasus Hasto dan Tom Lembong menunjukkan hukum dipaksakan karena pesanan politik. Bahwa ada kesan pesanan politik, apalagi kemudian vonis hakimnya itu ngaco gitu ya. Terasa sekali bahwa itu didikte oleh kekuatan politik di luar independensi dirinya. Itu yang terjadi misalnya pada vonis Tom Lembong maupun pada Hasto. Ahli Hukum Tata Negara Universitas Andalas Ferry Amsari menyebut pemberian amnesti untuk Hasto Kristianto dan abolisi untuk Tom Lembong oleh Presiden syarat kepentingan politik. Ferry mempertanyakan kenapa tidak sejak proses hukum masih bergulir di tingkat penyidikan, kasus mereka dihentikan. Sekali lagi ini timbul interpretasi yang sangat panjang dan beragam. Apalagi tidak lumrah amnesti dan abolisi diberikan kepada kasus-kasus korupsi. Lepas dari konteks kasus ini, Presiden perlu menjawab apa maksud dan tujuannya drama politik ini dibuat berlarut-larut, namun ujungnya adalah pemberian amnesti dan abolisi. Sementara Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan alasan pemberian abolisi dan amnesti Presiden Prabowo Subianto kepada Tom Lembong dan Hasto Kristianto untuk menjaga keutuhan NKRI. Dalam pemberian abolisi ataupun amnesti, itu pasti pertimbangannya demi kepentingan bangsa dan negara. Berpikirnya tentang NKRI. Jadi itu yang paling utama. Yang kedua adalah kondusivitas dan merajut rasa persaudaraan di antara semua anak bangsa dan sekaligus mempertimbangkan untuk membangun bangsa ini secara bersama-sama dengan seluruh elemen politik, kekuatan politik yang ada di Indonesia. Harus dipastikan jangan sampai nantinya dengan mudah memberikan amnesti dan abolisi untuk konteks kepentingan politik kekuasaan. Jangan sampai supremasi hukum hilang berganti supremasi politik. Tim Liputan Kompas TV. Pemberian amnesti dan abolisi oleh Presiden sudah sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945. Abolisi serta amnesti adalah hak Presiden setelah memperhatikan pertimbangan DPR RI. Pemberian amnesti dan abolisi juga bukan hal baru di Indonesia. Presiden Soekarno pernah mengeluarkan amnesti bagi pengikut kelompok Kahar Muzakkar. Lalu amnesti diberikan Presiden Habibie bagi aktivis politik Sri Bintang Pamungkas dan Mochtar Pakpahan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga mengeluarkan amnesti bagi sejumlah aktivis Gerakan Aceh Merdeka. Namun yang berbeda dari pemberian amnesti serta abolisi Presiden Prabowo ini adalah nuansa politiknya. Apalagi buat Hasto Kristianto, amnesti diumumkan saat PDI Perjuangan tengah menggelar kongres di Bali.
Tentu ada pertanyaan, apakah ini sebagai langkah untuk menggandeng PDI Perjuangan masuk ke koalisi pemerintah? Hal ini harus dapat dijelaskan oleh pemerintah agar jangan muncul kesan Presiden bisa menghentikan proses hukum kasus korupsi setiap saat sesuai kepentingannya alias obral amnesti dan abolisi. Karena itu saudara, pemberian amnesti dan abolisi harus diikuti dengan langkah konsisten pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, serta evaluasi untuk penguatan peran lembaga penegak hukum. DPR juga harus dapat menjelaskan secara transparan proses pemberian amnesti dan abolisi untuk Hasto dan Tom Lembong. Misalnya, apakah DPR sudah memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengeluarkan amnesti dan abolisi sudah sesuai dengan mekanisme tata tertib yang berlaku di DPR? Ini penting supaya tak ada penafsiran liar bahwa DPR cuma sekadar jadi tukang stempel pemerintah. Padahal salah satu fungsi DPR RI adalah fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Prinsip keseimbangan atau check and balances harus terus dijaga demi mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Prinsip supremasi hukum harus dipertahankan, tidak diganti supremasi politik. Demikian catatan Kompas TV, kita jumpa lagi pekan depan.